Ini adalah buku karya saya menuju Olimpiade Matematika tingkat SMP atau MTS, yang mana buku ini memuat 505 soal dan dilengkapi dengan pembahasan seluruh soal. Ada materi, ada contoh soal, ada latihan terbimbing, dan juga ada latihan mandiri. Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada pada deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang luar biasa. Jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan pembahasan materi-materi yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Itu video yang lalu. Sekarang lanjutannya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada persamaan kuadrat bentuk ini, untuk soal-soal baik yang bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Pada video sebelumnya kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ini pada video sebelumnya. Jadi dengan cara memfaktorkan. Pada kesempatan video kali ini akan kita bahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Ingat bahwa tidak semua soal itu bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan, tetapi semua soal bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus kuadratik ini. Jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, jika tidak bisa dengan cara memfaktorkan atau kesulitan, maka kalian bisa menggunakan rumus kuadratik ini. Pada persamaan kuadrat AX pangkat 2 ini sudah barang tentu karena pangkatnya 2, maka punya dua penyelesaian, yaitu X1 dan X2. Maka rumus ABC-nya atau rumus kuadratiknya adalah seperti ini. X1, X2. Ada dua penyelesaian sama dengan negatif B ditambah dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Sekarang apa A, B, dan C itu? Kita kembali ke sini. Nah, sekarang sebagai awal kita belajar dulu menentukan A, B, dan C-nya. Misalkan ada persamaan kuadrat ini. 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0. Berapa nilai A-nya? A itu bilangan yang mengikuti x berpangkat 2. Ini x berpangkat 2, bilangannya 2, berarti A-nya sama dengan 2. B itu bilangan yang mengikuti x berpangkat 1 ini. Dengan lambangnya sekalian, berarti B-nya adalah negatif 3. Kemudian C adalah bilangan yang tidak memuat variabel, berarti C-nya adalah positif 5. Misalkan lagi ada X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Berapa A-nya? Berapa B-nya? Dan berapa C-nya? Patokan kita ke sini. A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2. Ini X berpangkat 2. Bilangan di depan X berpangkat 2 tidak ada. Artinya di depan X berpangkat 2 ini bilangannya adalah 1. Jadi kalau tidak tertulis berarti 1. B itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1 ini. Di depannya ada bilangan yaitu negatif 2. Maka B-nya adalah negatif 2. C adalah bilangan yang tidak memuat variabel ini, berarti C-nya adalah negatif 8. Kemudian misalkan ada bentuk lain, 3x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan 0. Berapa A-nya? Ingat,
A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2 ini. Bilangan di depan ini adalah 3, berarti A-nya adalah 3. Kemudian B itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1 ini. Ini kan berpangkat 1. Bilangan di depan X berpangkat 1 adalah ini, yaitu negatif 5. Kemudian C itu bilangan yang tidak memuat variabel. Di sini tidak ada, berarti C-nya adalah sama dengan 0. Kemudian misalkan lagi ada bentuk 5x pangkat 2 dikurangi 75 sama dengan 0. Bagaimana kalau seperti ini? Ingat, A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2 ini. Bilangan di depannya adalah ini, yaitu 5, A-nya. Kemudian B itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1. Di sini X berpangkat 1 tidak ada, berarti B-nya adalah 0. Kemudian C itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel ini. Dengan lambangnya sekalian, berarti C-nya adalah negatif 75. Kalian sudah mengenal A, B, dan C. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? 3x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan 1. Ingat, untuk menentukan A, B, dan C, persamaan kuadratnya harus diubah menjadi bentuk umum seperti ini, yaitu ruas kanan sama dengan 0. Ini ruas kanan sama dengan 1. Berarti harus dipindah dulu ke ruas kiri, sehingga menjadi 3x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi ini 1 sama dengan 0. Selanjutnya A, bilangan yang mengikuti X berpangkat 2. Bilangannya adalah ini, 3. B adalah bilangan yang mengikuti X berpangkat 1 ini, yaitu negatif 5. Dan C-nya adalah bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu negatif 1. Selanjutnya sekarang kita praktekkan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Ini pada video sebelumnya sudah kita cari penyelesaiannya. Saat itu X1-nya ketemu sama dengan 4 dan X2-nya ketemu 5. Sekarang kita selesaikan menggunakan rumus. Apakah hasilnya sama? Kita tulis dulu rumusnya, yaitu X12 sama dengan negatif B ditambah dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Butuh apa saja tadi? Butuh A. A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2 ini. Di depannya nggak ada apa-apanya, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B, bilangan yang mengikuti X berpangkat 1 ini. Bilangan di depannya adalah negatif 9, berarti B-nya negatif 9. Dan C-nya adalah bilangan yang tidak memuat variabel ini, yaitu positif 20. Selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, dan C sama dengan negatif. Ini negatifnya rumus. B-nya sendiri negatif 9. Berarti ini negatifnya rumus, kita kasih kurung. B-nya adalah negatif 9. Ditambah, dikurangi akar. Ini B pangkat 2. B-nya negatif 9. Pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya 1. Kemudian kali C, C-nya 20. Kemudian dibagi 2 kali A. A-nya adalah 1. Sama dengan negatif-negatif, jadi positif 9. Ditambah dikurangi akar negatif 9 pangkat 2, 81. Dikurangi 4 kali 1 kali 20, 80. Dibagi 2 sama dengan 9
ditambah dikurangi akar 81 dikurangi 80 diperoleh 1 dibagi 2. Selanjutnya kita sederhanakan. X1 2 sama dengan 9 ditambah dikurangi akar 1. Akar 1 adalah 1 dibagi 2. X1 sama dengan, kita ambil 1 dulu, kita ambil yang positif ini. Berarti 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 ditambah 1, 10 dibagi 2 diperoleh 5. Ini X1 nya. Sekarang X2 nya sama dengan 9. Ini kita ambil yang dikurangi. Tadi pertama kita ambil yang ditambah, sekarang kita ambil yang dikurangi. Dikurangi 1 dibagi 2. 9 dikurangi 1, 8 dibagi 2 diperoleh 4. Ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Dan hasilnya sama dengan yang kemarin pada saat kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Tadi apa yang kita lakukan pertama? Yaitu menentukan A-nya. A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2 ini. Berarti bilangannya adalah ini, yaitu 2. Kemudian B itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1 ini. Bilangannya adalah ini, yaitu negatif 5. Kemudian C adalah bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu ini, negatif 12. Selanjutnya kita tulis rumusnya. X1 X2 sama dengan negatif B ditambah dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Selanjutnya kita substitusikan negatifnya rumus ini. Negatifnya rumus, B-nya sendiri negatif 5. Berarti perlu diberi kurung negatif 5. Ini punyanya B. Ditambah dikurangi akar B pangkat 2. B-nya tadi negatif 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya ini 2. Kemudian kali C. C-nya adalah negatif 12. Seperti ini. Selanjutnya dibagi 2 kali A. 2 kali 2. A-nya 2. Sama dengan ini negatif jadi positif 5 ditambah dikurangi akar negatif 5 pangkat 2 25. Kemudian ini negatif kita kerjakan dulu jadi positif atau ditambah 4 kali 2 8 kali 12 hasilnya adalah 96. Nah, dibagi 2 kali 2 4 sama dengan, kita lanjutkan di sebelah sini, 5 X12 ya. X12 sama dengan 5 ditambah dikurangi akar. Ini di jumlah biasa, 25 ditambah 96. Hasilnya adalah 121 dibagi 2 kali 2 tadi 4. X1 X2 sama dengan 5 ditambah dikurangi akar 121 itu 11 dibagi 4. Maka dari sini kita sudah mendapatkan X1. Kita pakai yang ditambah dulu, 5 ditambah 11 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4 diperoleh 4. Jadi penyelesaian pertamanya X sama dengan 4. Sekarang X2 nya 5, kita ambil yang ini dikurangi 11 dibagi 4. 5 dikurangi 11 diperoleh 6 negatif dibagi 2, 4 dibagi 4 ya.
Disederhanakan, atas dan bawah dibagi 2 diperoleh negatif 3/2. Ini penyelesaian yang kedua. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3 dibagi 2. Selanjutnya contoh yang ketiga bentuk seperti ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat bentuk ini. Tadi langkah pertama bagaimana? Menentukan nilai A. A itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 2. Karena di sini tidak ada, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B, bilangan yang mengikuti X berpangkat 1 ini. Bilangannya adalah ini, yaitu negatif 5. Kemudian C, bilangan yang tidak memuat variabel, di sini tidak ada. Karena tidak ada bilangan yang tidak memuat variabel, berarti C-nya adalah 0. Beda dengan ini tadi. Ini tidak ada, artinya sebenarnya di sini adalah 1, bukan 0. Jadi ini adalah 1 A-nya tadi. Kemudian kita tulis rumusnya, X12 sama dengan negatif B ditambah dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Kita substitusikan negatifnya rumus ini. B-nya sendiri ini, yaitu negatif 5. Kita kasih kurung, ditambah dikurangi akar B pangkat 2, B-nya negatif 5, pangkat 2, dikurangi 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya 0, dibagi 2 kali A, A-nya tadi 1. Selanjutnya kita sederhanakan. X1, X2 sama dengan ini negatif-negatif, jadi positif 5 ditambah dikurangi akar negatif 5 pangkat 2, 25. Kemudian negatif 4, ini dikurangi ya, dikurangi 4 kali 1 kali 0, hasilnya 0, dibagi 2 kali 1 ini ketemu 2. X1, X2 sama dengan 5 ditambah dikurangi akar 25. Karena 25 dikurangi 0 hasilnya 25 dibagi 2. Selanjutnya X1, X2 sama dengan 5 ditambah dikurangi akar 25, yaitu berapa? 5 dibagi 2 ini. Maka di sini kita sudah mendapatkan X1, kita ambil yang ditambah dulu, 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 diperoleh 5. Ini penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua, kita ambil yang ini dikurangi, berarti 5 dikurangi 5 dibagi 2. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. 0 dibagi 2 diperoleh 0. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang keempat bentuk seperti ini. Ini sebenarnya lebih mudah kita selesaikan dengan cara memindah ini ke ruas kanan. Tetapi kita buktikan sekarang dengan menggunakan rumus ABC. A di sini sama dengan 1, sudah hafal ya. Di depan ini ada bilangan sebenarnya yaitu 1. B itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1, nggak ada di sini yang memuat X berpangkat 1. Maka B-nya 0. C itu bilangan yang tidak memuat variabel, ini ada. Tidak memuat variabel X, berarti negatif 16. Selanjutnya kita tulis rumusnya X1, X2 sama dengan negatif B ditambah dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Ini rumus ABC-nya. Kita substitusikan negatif ini, B-nya adalah 0 ditambah dikurangi akar B kuadrat, B-nya 0 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya negatif 16, yang ini dibagi 2 kali
A-nya adalah 1. Kita sederhanakan, negatif 0 tidak usah ditulis karena 0 tidak ada pengaruhnya, tinggal ditambah, dikurangi akar ini 0 pangkat 2, 0. Negatif ini dikurangi dengan negatif ini jadi positif. 4 kali 1 kali 16 berarti ditambah 64 dibagi 2 kali 1 2. Sehingga di sini tinggal X1 X2 sama dengan ditambah dikurangi akar 0 tidak usah ditulis, 0 ditambah 64 tetap 64 dibagi dengan 2. Selanjutnya sama dengan plus minus akar 64 8. Kemudian dibagi dengan 2. Jadi X1 X2 sama dengan seperti ini. Dari sini kita dapatkan X1 sama dengan 8 positif dibagi 2 diperoleh 4. Dan X2 nya kita ambil yang negatif. Negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 4. Itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC.